Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman masih diberikan kesehatan. Nah, hari ini saya akan mencoba membuat konten tentang kehidupan saya, perjalanan hidup saya, yaitu saya bisa menjadi seorang wakil 4 Kacung Madura. Bagi saya menjadi wakil 4 Kacung Madura yaitu mimpi yang sangat besar, prestasi yang sangat di luar ekspektasi saya waktu itu. Tapi teman-teman, perjalanan saya menjadi wakil 4 Kacung Madura itu tidak semudah yang kita bayangkan. Itu butuh perjuangan teman-teman. Bayangkan, saya pernah gagal di ajang pemilihan Kacung Ceping Madura pada tahun 2016. Kok bisa saya itu bisa mewakili Sampang di ajang pemilihan Kacung Madura pada tahun 2019. Aneh kan, saya tidak pernah masuk ke Guyuban, orang yang saya tidak pernah masuk di dalam dunia pariwisata. Saya akan bercerita teman-teman. 2016 saya pernah mengikuti seleksi pemilihan Kacung Ceping Sampang. Di waktu itu saya masih satu kelas SMA, karena saya masih kecil lah menurutku waktu kelas 1 SMA itu. Karena waktu itu mungkin di desa atau di pesantren tidak terlalu familiar Kacung Ceping Sampang. Cuman saya sering searching gitu, bahwa menjadi Kacung Ceping Sampang itu mungkin idaman para anak muda waktu itu. Mungkin sampai sekarang iya. Mungkin jadi Kacung Ceping Madura keinginan atau salah satu ekspektasi teman-teman yang lain gitu. Tapi bukan ekspektasi bagi saya. Saya mencoba ikut di ajang pemilihan itu, cuman awalnya saya merasa minder dan merasa sudah gagal di waktu itu, karena persyaratannya tidak memenuhi sama sekali bagi saya. Bayangkan, kalau menjadi duta itu kan ada 3 penilaian, poinnya ada 3, yaitu brand, beauty, behavior teman-teman. 3B yang dikenal dengan 3B. Ada brand, itu wawasan tentang wawasan pariwisata, wawasan kepemimpinan, keorganisasian dan lain sebagainya. Ada beauty, penampilan karismatik dan lain sebagainya. Dan juga behavior, yaitu tingkah laku, pola laku, tingkah laku gitu, atau akhlak gitu teman-teman. Tentu 3 ini teman-teman, 3 ini tidak masuk sama sekali. Akhlak itu bukan akhlak nunduk gitu, tapi akhlak itu selayaknya cara jalan, cara senyum, cara seperti apa, ibaratkan itu teman-teman kalau di dunia pariwisata itu. Kalau behavior itu tentang akhlak mungkin masih ya bisa dipelajari, tapi wawasan, tapi ganteng atau gagah, meskipun itu bukan penilaian harus ganteng kan gitu, cuman kebanyakan yang jadi kacung itu ganteng-ganteng gitu. Tentu itu merasa minder gitu. Saya ya udahlah, gak apa-apa, saya memutuskan untuk ikut. Siapa tahu ini keberuntungan saya, meskipun ini sangat tidak mengharapkan gitu. Akhirnya saya coba belajar, setelah daftar saya belajar tentang pariwisata, wawasan, akhlak gitu. Saya akhirnya dapat hari H, saya berangkat gitu. Tapi lucunya, saya itu kan anak pesantren, tentu saya gak punya kayak sepatu pantofel, kayak baju resmi kantoran itu, ada hem itu, dan juga kayak dasi, tentu saya gak punya. Waktu itu saya pinjam teman-teman ke teman-teman gitu, ke teman-teman yang teman kursusan di waktu di Sampang gitu, saya pinjam. Ya akhirnya saya mencoba seleksi. Ketika seleksi berlangsung, entah saya merasa sudah minder duluan gitu. Minder ketika melihat teman-teman yang dari mahasiswa, yang memang dari sekolah-sekolah favorit, yang memang sudah dipersiapkan secara matang. Nah, lihat, gak mungkin lah saya juara, gak mungkin lah kata saya. Akhirnya saya ikut, ternyata betul gagal gitu. Berarti mimpi saya untuk jadi Kacung Sampang, untuk menjadi public figure di Sampang, untuk bisa berkontribusi di pariwisata, saya gak bisa. Tapi ya udahlah, gak apa-apa gitu. Dan juga saya gak bisa masuk kok, saya gak punya bakat, gak punya wawasan pariwisata dan lain sebagainya gitu, wajah pas-pasan. Ya itu, akhirnya ya udahlah, saya gagal. Mimpi itu
mimpi itu belum terwujud untuk jadi kacung teman-teman. Siapa sih, saya ulangi, siapa sih yang tidak ingin memakai selempang atau sas kehormatan teman-teman? Siapa yang tidak ingin menemani bupati ketika ada kegiatan, diundang oleh orang-orang penting gitu, menjadi pembicara dan lain sebagainya? Tentu ini mimpi semua orang. Entah kenapa Tuhan memberikan jalan yang begitu luar biasa, yang begitu baik kepada saya teman-teman. 2019 itu saya ditelepon oleh salah satu orang di Dispora Budpar Kabupaten Sampang. Saya ditelepon waktu itu kalau nggak salah waktu sore. Saya mencoba nelpon, bukan, dari kantor itu nelpon, ini betul ya nama Rizal gitu. Zal, Dek ikut di lomba kacung ceping Madura gitu. Itu pada tahun 2019 kemarin teman-teman. Loh, saya shock. Loh, siapa ini gitu. Saya pakai bahasa Indonesia juga. Loh, siapa gitu. Ini dari kantor, ini ada lomba di kacung ceping Kapolda Cup. Loh Bu, kan saya bukan kacung ceping Sampang. Saya gak pernah jadi juara di kacung ceping Sampang gitu. Saya merasa bukan saya, mungkin ibu salah nomor gitu. Enggak, kamu saya tahu dari salah satu karyawan di sini gitu. Akhirnya, itu apa kegiatannya Bu? Ya udahlah, kamu bisa nggak? Kamu siap nggak? Saya mikir teman-teman begitu panjang, mungkin 1 menitan saya mikir, saya berpikir, oh, ya udahlah, mungkin ini satu momen bagi saya untuk menunjukkan bahwa saya bisa. Tuh. Akhirnya saya, ya udah Bu, gak apa-apa, coba kirim rantauan acaranya seperti apa. Kirimlah cepetan, waktu itu sore dan saya harus mempersiapkan segala persyaratan teman-teman, kayak disuruh nyetor KTP, foto dan lain sebagainya. Akhirnya saya malam-malam teman-teman, saya pergi ke studio yang mungkin jauhnya lumayan gitu, tapi ya udah gak apa-apa, ini satu kesempatan bagi saya, semoga ini bisa, kata saya, semoga ini menjadi jalan yang terbaik. Ya udah, saya melakukan semua persyaratan, tapi anehnya saya harus berangkat keesokan harinya pagi teman-teman gitu. Akhirnya saya berangkat pagi, saya izin ke orang tua, saya ikut lomba gitu, saya pamitan, minta restu, minta doa dan lain sebagainya. Orang tua aku kan nggak paham, nggak tahu tentang apa itu kacung ceping gitu. Ya udah, dia tinggal mengamini aja. Nah, akhirnya saya mencoba berangkat, dan juga anehnya juga saya waktu itu juga pinjam gitu. Ya Allah, saya juga itu waktu itu pinjam sepatu pantofel, baju gitu, yang harus saya bawa ke Pamekasan, karena waktu itu tempatnya di Pamekasan di Hotel Odaita waktu itu. Akhirnya saya berangkat ke kantor. Pas saya belajar catwalk atau belajar jalan itu teman-teman, susahnya minta ampun teman-teman. Belajar jalannya seorang kacung itu susahnya minta ampun. Saya belajar sebelum berangkat di paginya di kantor itu, saya belajar sampai berapa jam gitu. Belajar public speakingnya luar biasa susahnya teman-teman, karena saya tidak punya latar belakang itu, saya tidak punya gitu. Akhirnya, dan saya merasa kenapa yang saya pernah merasa gini, kenapa saya yang dipilih, padahal ada kacung ceping Sampang yang punya paguyuban, yang mungkin mereka punya skill, punya pengalaman, punya semuanya lah gitu, penilaian tentang kacung. Kenapa kok saya? Cuman nggak tahu kenapa ibu itu memilih saya gitu. Mungkin saya juga kurang paham waktu itu. Akhirnya saya udahlah, mungkin ini jalan saya. Dan akhirnya saya belajar jalan itu susahnya, ya Allah, minta ampun teman-teman. Belajar bicaranya aja minta ampun, apalagi saya harus gandengan bahasanya, itu jalannya karakternya Sampang punya sendiri kan. Akhirnya saya berangkat ke Hotel Odaita. Saya cuman bisa dikasih kesempatan belajar mungkin 3 jaman di kantor itu. Saya berangkat di Hotel Odaita teman-teman. Saya merasa ketika ada dari kabupaten lain kayak Bangkalan, Sumeneb dan Pamekasan, mereka ternyata yang dikirim dari paguyubannya semua gitu, dan juga mereka ganteng-ganteng gitu. Nah, saya itu membuat minder gitu, tapi ya udahlah, saya optimis saja. Dan juga
mereka semuanya orang-orang yang sudah terpilih dalam seleksi, mungkin iya gitu. Saya gak punya apa-apa, cuman punya mental dan doa orang tua, mungkin iya. Ya udahlah, optimis, saya belajar teman-teman, karena itu ada di sesi kesempatan nanti 1 menit speech gitu. Akhirnya ketika grand final, malam grand final teman-teman, penontonnya rame banget, bahkan yang hadir itu orang nomor 1, polisi nomor 1, Bapak Kapolda gitu, dan istrinya Pak Emil Dardak, Karumi Basin gitu. Saya tidak pernah membayangkan, ya Allah, ini sungguh anugerah yang luar biasa bagi saya. Saya tidak pernah memakai selempang ini, dikasih selempang langsung teman-teman, wakil sampang gitu, kacung wakil sampang, dan juga panggungnya, pentasnya sangat luar biasa teman-teman, yang saya tidak pernah membayangkan itu bisa saya rasakan di waktu itu. Dan juga sporternya luar biasa. Tapi sedihnya saya waktu itu, mungkin dari banyak teman-teman saya dari kabupaten lain orang tuanya hadir gitu, orang tuanya, keluarganya juga memberi support, tapi keluargaku nggak hadir waktu itu. Saya itu membuat saya sedih, tapi mungkin ya udahlah, nggak apa-apa gitu. Mungkin nanti ketika saya juara bisa membagikan orang tua. Akhirnya saya dikasih kesempatan speech 1 menit semuanya. Saya cuman berdoa, ya Allah semoga ini yang terbaik, apapun hasilnya saya yang terbaik gitu. Akhirnya saya mencoba tegar, mencoba optimis, mencoba berkata bahwa saya harus juara. Akhirnya saya masuk ke pentas, ternyata saya dikasih speech 1 menit teman-teman. Persiapan itu saya pun di panggung itu nervousnya minta ampun teman-teman, apalagi speechnya, pidatonya teman-teman yang lain dari perwakilan kabupaten lain sangat spektakuler, sangat luar biasa, dengan lugas, jelas gitu, dengan selayaknya dia jadi bintang di waktu itu. Saya yang tidak punya pengalaman, ya udah bismillah aja. Entah kenapa saya speech, alhamdulillah saya bisa lancar, dan saya itu menggunakan bahasa Inggris waktu itu. Nah, entah kenapa ketika pengumuman kan diambil 5 besar itu dari Sampang yang cewek gak ada sama sekali yang mewakili 5 besar. Wakil 1, 2, 4 yang cowok 1, 2, 3, 4 itu dari kabupaten lain, tinggal 1 kursi. Deg-degan teman-teman, apalagi dari Sampang gak ada yang masuk di 5 besar, cepingnya juga gak ada gitu. Siapa ya? Hanya dipanggil 07. Nah, kebetulan nomorku itu 07. Ya, kamu Sal, saya masih belum percaya teman-teman gitu. Saya masuk 5 besar gitu. Karena apa? 5 besar itu kebanggaan, karena 5 besar itu sudah dapat hadiah, sudah dikasih selempang atau sas itu teman-teman. Akhirnya saya entah kenapa waktu itu, ya Allah, mungkin ini jalan terbaik gitu dari Allah. Memang orang yang memang tidak punya putus asa atau orang yang punya keinginan besar, pasti Tuhan memberikan jalan. Waktu itu saya terus, karena ada 1 tahap lagi, yaitu untuk speech, dikasih pertanyaan gitu, untuk menjawab pertanyaan. Dan di waktu itu saya juga, ya saya bisa cuma membawa pulang selempang wakil 4. Cuman itu satu kebanggaan, satu prestasi yang di luar ekspektasi. Cuman Tuhan sayang banget, dan saya meyakini itu semua, bahwa prestasi itu memang butuh perjuangan, butuh kesabaran gitu. Selesai acara, saya yang teringat hanya orang tua saya, bahwa saya yakin bahwa pencapaian ini berkat doa orang tua itu. Saya pergi ke belakang panggung ketika selesai acara, saya ngambil HP teman-teman. Ngambil HP itu saya mencoba nelpon orang tuaku. Saya mencoba nelpon orang tuaku, Mbah. Ketika nelpon, ternyata orang tuaku belum tidur teman-teman. Ternyata belum tidur. Saya bilang, Mbah, saya juara, Mbah, saya pulang dapat uang gitu. Karena waktu itu abahku
stroke juga gitu, gak bisa jalan. Cuman abah sama mak sudah ada di sajadah dan sudah sholat di waktu itu. Dan di waktu itu juga saya meneteskan air mata, teman-teman. Saya meyakini bahwa prestasi apa yang saya dapatkan selama ini, apalagi prestasi Kajong Madura ini, bukan karena kehebatan saya, bukan karena kepintaran saya atau apa yang saya miliki, tapi berkat orang tua. Orang tua yang tidak pernah lelah mendoakan, karena saya tidak mungkin dari awal saya bisa menjadi seorang Kajong Madura. Doa sungguh tak biasa. Saya meyakini 100% pencapaian saya, 25% dari usaha kerja keras saya, dan 75% dari doa orang tua. Dan itu menjadi kado terbaik di waktu itu buat orang tuaku yang waktu itu sedang sakit, abah.